Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya selalu bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari itu. Itu harapan saya saudara. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita anugerah hari baru, kesehatan, hidup baru. Tentu kesempatan baru kita masih bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan pagi ini. Oleh karena saudaraku, sebelum kita memulai persekutuan kita kembali ataupun perenungan kita pada pagi hari ini, baiklah kita terlebih dahulu membuka hati kita di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri kita kembali untuk dilawat oleh Tuhan. Mari saudara, saya akan memimpin saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang rasanya karena masih bisa membagi kebenaran renungan pagi hari ini untuk saudara nikmati. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan renungan ini. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, saya siapkan satu ayat dari kitab Galatia saudara, pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saudara bisa membuka Alkitab saudara. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itu yang akan kita renungkan. Tuhan kiranya memberikan kita pengertian untuk menangkap kebenaran ini. Topik renungan kita, saudara, yaitu terjebak oleh perbuatan sendiri. Itu yang akan kita renungkan, saudara. Di suatu desa, saudara, ada seorang petani yang menjual 1 kilo mentega kepada tukang roti, saudara. Dan suatu hari, tukang roti itu setelah membeli mentega itu, mereka sudah berlangganan setiap hari tukang roti membeli sekilo mentega sekilo. Tetapi sepertinya dia merasa curiga atas berat dari mentega itu. Lalu suatu hari saudara, tukang roti itu memutuskan untuk menimbang mentega yang dibelinya itu, dan melihat apakah dia mendapatkan jumlah yang tepat dari petani itu atau tidak. Dan ternyata memang mentega dari petani itu tidak sampai dengan 1 kilo saudara, tidak kurang dari 1 kilo. Lalu tukang roti itu pun sangat marah saudara, karena dia merasa ditipu, dipermainkan oleh petani penjual mentega tersebut. Lalu karena saking marahnya, saking jengkelnya, lalu tukang roti itu mengadukan petani tersebut dan membawanya ke pengadilan. Lalu di pengadilan saudara, hakim bertanya kepada petani penjual mentega itu. Dia katakan, menggunakan ukuran apa Anda menjual mentega Anda kepada tukang roti ini? Lalu mendengar pertanyaan itu saudara, petani itu pun menjawab hakim itu. Dia katakan, yang mulia, saya adalah orang yang primitif. Saya tidak tahu bagaimana tentang timbang menimbang, karena saya pun tidak mempunyai kilo di rumah, timbangan. Tetapi yang mulia, saya tidak memiliki ukuran yang tepat seperti yang tuanku pertanyakan. Hanya saya memiliki berat pembanding, dia katakan saudara. Saya mempunyai pembanding untuk menjual mentega saya. Itu yang dikatakan. Mendengar itu, hakim pun kembali bertanya, lalu bagaimana Anda menimbang mentega Anda sebelum menjualnya? Dia katakan. Petani itu pun kembali menjawab, yang mulia, jauh sebelum tukang roti itu mulai membeli mentega dari saya telah terlebih dulu membeli roti 1 kilo daripadanya. Dan setiap hari ketika tukang roti itu membawa rotinya, saya beli dan saya menimbangnya dengan memberi berat mentega yang sama. Dia katakan saudara. Sehingga jika ada yang harus disalahkan atas perkara ini, silakan tuanku putuskan sendiri. Karena saya tahu bahwa
timbangan mentega saya itu adalah berdasarkan timbangan atau berat dari roti yang saya beli juga dari tukang roti itu. Dia katakan, silakan Tuanku putuskan siapa yang salah di antara kami berdua. Setelah mendengar penjelasan si petani penjual mentega itu saudara, lalu hakim pun memutuskan bahwa ternyata tukang roti itulah yang bersalah. Kenapa saudara? Karena hasil perbuatannya sendirilah yang diterimanya itu. Dan akhirnya tukang roti itu pun tertunduk malu atas perbuatannya, dan dia diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada tukang mentega tersebut saudara. Apa yang ingin kita lihat dari situ? Sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu berapa sering kita mempersalahkan orang lain atas apa yang mereka perbuat terhadap kita saudara, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya penyebab mereka melakukan semuanya itu kepada kita tidak lain adalah karena ulah dan perbuatan kita sebelumnya kepada mereka. Ini perlu kita waspadai, perlu kita pahami. Untuk itu saudaraku, jangan kita menuntut orang lain melakukan sesuatu yang baik kepada kita jika kita belum pasti telah melakukan kebaikan kepada mereka. Ini perlu kita renungkan. Untuk itu selalulah mendahulukan perbuatan yang baik. Berlombalah untuk berbuat baik. Lakukanlah yang baik. Karena bagaimanapun setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapapun, dia akan kembali berbalik baik kepada kita. Walaupun selamanya tidak seperti itu, tetapi akan kita dapatkan dia pada waktunya. Sama halnya ketika kita berbuat yang tidak baik, kita akan menemukan juga, menuai juga hal yang tidak baik dari perbuatan yang tidak baik itu saudara. Itu sebab firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Jangan sesat saudara. Allah tidak dapat dipermainkan, tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya tidak tahu berapa banyak kita telah menuai kejelekan, keburukan, atau ketidakbaikan dalam hidup ini. Hanya kalau kita jujur, semua itu kita peroleh hanya karena hasil perbuatan kita sendiri. Karena kita menuai yang tidak baik, menuai keburukan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita kurang memahami itu, betapa sering kita jatuh dalam dosa penghakiman. Justru kita menghakimi saudara kita hanya karena kita tidak sadar bahwa sesungguhnya penghakiman yang kita lakukan ditujukan juga kepada kita. Karena apa yang kita peroleh itu sesungguhnya juga adalah buah dari apa yang kita berbuat dalam hidup ini. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memampukan kita untuk selalu berpikir baik, senantiasa juga dapat melakukan yang baik terhadap siapapun, sehingga kita juga dapat menuai kebaikan. Kita bisa juga berharap untuk mendapatkan kebaikan, dan Tuhan akan memenuhkan itu juga di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman yang kita terima hari ini. Itu yang ingin saya sampaikan dan sudah saya bagikan saudara. Pagi hari ini kiranya Tuhan membantu saudara untuk boleh menangkap kebenaran ini, sehingga apapun yang terjadi belajarlah untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Karena kalau sudah tiba waktunya kata firman Tuhan, kita akan menuai juga dari perbuatan baik kita tersebut. Tuhan akan menolong saudara, memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Walau dengan pengertian yang sederhana, Tuhan menolong supaya motivasi kita senantiasa didorong untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Tuhan memberkati kita dengan renungan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami pagi hari ini. Berkati kami supaya tetap dapat memiliki motivasi untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena dengan demikian kami pun akan bisa mendapatkan hal yang baik. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit. Hamba mohon tangan Tuhan tertumpang menjamah tubuh mereka yang lemah, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Berkatilah mereka Tuhan, bukakan mereka lapangan pekerjaan.
yang bergumul untuk mendapatkan jodoh pun Tuhan berkati, yang mengharapkan keturunan pun Tuhan memberkati mereka. Juga anak-anak kami yang dalam pergumulan pendidikan, tetap bersama dengan mereka, menolong mereka, memberkati mereka Tuhan. Juga kami doakan ada begitu banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati dan laut mereka semua dimanapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan yang ingin saya sampaikan, apapun yang saudara akan hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara, tetaplah bersuka cita dalam Tuhan, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena saya yakin itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan siap membantu mendukung saudara dalam doa, sama seperti telah mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Dan kami tak berharap bantu kami untuk selalu membagikan, men-share renungan ini, supaya ada banyak orang bisa menonton saudara. Mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara yang sudah diberkati pagi hari ini. Akhirnya saudaraku, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.